Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang sebuah amalan ya, sebuah laku ya. Sebuah laku itu akan bisa memiliki energi atau bermanfaat atau bisa Anda daya gunakan manakala energinya itu sudah ada gitu ya. Sudah penuh, sudah ada, sudah penuh, dan sudah mendarah daging di dalam diri Anda gitu. Banyak orang itu mengamalkan ya. Banyak orang itu mengamalkan amalan ilmu hikmah, entah itu kerezekian, entah itu pengasihan, atau entah itu untuk pagaran gaib. Kadang mereka itu tidak berpikir gitu loh ya, tidak berpikir bagaimana supaya amalannya itu bisa diterima gitu. Atau amalannya itu bisa mandi, bisa berdaya guna. Tapi kebanyakan mereka berpikir hasilnya gitu. Hasil dari laku amalan itu gitu. Ya, sehingga ketika Anda ini mengamalkan katakanlah sebulan, 2 bulan, terus tidak ada hasilnya, akhirnya Anda ini akan berhenti gitu. Akhirnya Anda ini akan berhenti mengamalkan. Nah, kalau sudah Anda berhenti mengamalkan, ya tambah lagi energinya dari amalan yang Anda amalkan tidak akan ada gitu. Ya, kebanyakan di situ, gagalnya ada di situ. Ya. Jadi seseorang ya bisa saja ya, kita bisa istiqomah saja 1 bulan mengamalkan sebuah amalan ilmu hikmah ya, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Karena tidak setiap orang itu bisa mengamalkan sebuah amalan laku gitu ya. Entah itu karena kesibukannya, entah itu tidak ada waktunya, pokoknya tidak semua orang itu bisa menjalani sebuah laku tirakat. Laku ibadah saja kadang ya ditinggalkan apalagi laku tirakat. Makanya ya, yang perlu Anda lakukan adalah ketika Anda bisa menjalani sebuah laku tirakat, syukuri dulu gitu. Syukuri dulu, nikmati ya. Soal hasil itu urusan nanti. Ya. Jangan ketika Anda mengamalkan sebuah amalan, hasilnya ini selalu Anda ngen ya. Ibarat apa? Hukum law of attraction itu dipikirkan terus itu. Justru malah menjauh. Apa yang Anda pikirkan itu akan semakin hari semakin menjauh. Nah, tetapi ketika ini tidak Anda pikirkan, maka akan semakin dekat. Nah, inilah yang Anda harus pahami. Inilah yang Anda harus aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda ini mengamalkan sebuah laku, ketika Anda ini mengamalkan sebuah tirakat ilmu, itu yang Anda harus lakukan. Jadi harus jelas gitu ya. Kebanyakan kita itu selalu berharap hasilnya. Ya, banyak tuh ijazah saya amalan apa B C D E F G gitu. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana cara mengamalkan itu. Makanya penting guru pembimbing ini untuk membimbing Anda dalam hal teknisnya ini gitu. Dalam prosesnya ini loh. Itu perlu guru pembimbing gitu. Tapi kalau Anda paham, ya tidak perlu guru pembimbing. Ya. Anda cari sendiri, Anda harus kreatif ya. Ibarat Anda itu sekolah ya, sekolah itu S2 gitu. Ya. S2 itu kan ya, dosen itu hanya kasih materi ya, materi bla 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 bla, sedikit ya, kadang 5 menit, kadang tidak sampai ya. Ya, mahasiswanya ya suruh dibuat makalah. Besok hadir presentasi ya. Loh itu ya. Seperti itu. Saya dulu S2 itu seperti itu, teman. Beda dengan S1. S1 dosen masih menerangkan. Definisi ini definisi hukum apa, definisi tata negara apa, itu diterangkan sampai detail. Kalau S1, kalau S2 sudah beda lagi. Kita diajak untuk kreatif, ya. Kita diajak untuk mandiri. Akhirnya apa? Disuruh, ya, dikasih kisi-kisinya ini, dikasih petunjuk, ya. Misalkan saya kasih petunjuk di Surabaya sana loh, ada apa? Ada merah delima, tepatnya ada di lubang di kebun binatang. Ya sudah, tidak tak kasih tahu. Ya pokoknya dioblak saya di kebun binatang. Nanti sampai ketemu dengan merah delima itu. Hanya dikasih kisi-kisi seperti itu. Mahasiswanya yang berusaha. Ya, berusaha untuk mencari tahu, berusaha bagaimanapun caranya. Semua pemikiran, semua kecerdasan ini harus digerakkan semua. Nah, sama dengan itu. Ya, jadi kalau Anda mengamalkan sebuah amalan laku, itu Anda harus lakukan seperti itu.
Ya, teruslah berproses, tidak ada efeknya, terus diperbaiki, terus diperbaiki. Biasanya ya, efek itu akan terjadi, atau manfaat atau fadilah dari amalan yang Anda amalkan itu akan ada manakala Anda ini sudah lupa dengan tujuan Anda. Tapi tetap Anda menjalani, menikmati, Anda asik dengan amalan tadi. Itu biasanya seperti itu. Dan cepat tidaknya tergantung dari diri Anda. Kalau Anda cepat menghayati, kalau Anda cepat menghayati ya, terus Anda ini cepat larut di dalam prosesnya, ya keyakinan itu akan cepat terbentuk. Gitu. Dan Anda pun juga akan cepat berhasil. Ya, jadi untuk semua amalan ya, amalan apapun, ya kuncinya ada di sana. Ya, jadi tanpa guru pun, kalau Anda terus berusaha untuk jadi pinter, ya tidak ada masalah. Ya, kadang ketika kita itu ada gurunya, kadang kita itu juga males gitu loh. Juga males, tidak berusaha sendiri, tidak mandiri sendiri. Nah itu. Ya, jadi saya ilustrasikan seperti itu ya. S1 dan S2. Ya, S1 ya masih diterangkan guru pembimbing. S2 sudah tidak lagi, dilepas ya. Hanya dikasih kisi-kisi. Ya, datang ya. Besok presentasi ya. Pertama pertemuan itu ya. Besok membahas tentang ini, materinya ini. Ya, kita buat presentasi. Ya, jadi satu mata pelajaran satu semester ini dibagi beberapa orang. Ya, kamu buat ini tentang ini. Ada 10 orang, kamu makalah tentang ini, kamu makalah tentang ini. Jadi setiap pertemuan dibahas satu persatu. Yang memberikan materi adalah orang yang mahasiswanya tadi. Dosennya ya bagian nakoi, dan teman-temannya yang ada di kelas juga bagian nakoi. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya muncul kemandirian pada orang tadi. Mau tidak mau ya pasti belajar gitu. Kan tidak belajar ya malu ya. Malu ketika dia ada di depan mempresentasikan makalahnya, ya tidak bisa. Apalagi kalau tidak buat. Nah itu seperti itu. Kuliah itu seperti itu. Kadang satu hari itu ya ada 10 sampai 5 materi yang harus dipresentasikan. Satu orang ya. Jadi kuliahnya presentasi itu presentasi. Ya seperti debat itu. Tapi memiliki dasar. Nah, inilah yang Anda harus pahami ya, teman-teman Weton Kamis, ketika Anda menjalani sebuah lagu ilmu hikmah. Ya, Anda harus kreatif ya. Anda harus mandiri. Gagal perbaiki. Jangan terobsesi dengan hasilnya, tapi terobsesilah dengan prosesnya sehingga proses Anda menjadi baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.